Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa, khususnya pegiat bedik summer yang ada di seluruh Nusantara, pada tutorial bagian pertama kita menjelaskan bagaimana bahan-bahan yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk pembuatan media bedik summer. Kemudian pada tutorial sesi kedua atau bagian kedua itu dijelaskan tentang bagaimana membuat atau cara membuat lubang, lubang-lubang di ember, baik yang di atas maupun yang di bawah untuk menyimpan stokran. Maka untuk bagian ketiga ini kita akan menjelaskan bagaimana tata cara pemasangan stokran pada ember, pada lubang yang sudah kita buat di tutorial pembuatan media bedik summer bagian kedua. Kepada para pemirsa diharapkan untuk menonton sampai tuntas bagaimana cara pemasangan stokran yang rapi, yang kuat, sehingga air tidak mudah merembes keluar dari ember. Selamat menyaksikan. Setelah lubang ini selesai, langkah berikutnya kita akan memasang stop kran. Ini dipastikan stop kran ini tidak bisa langsung masuk ke lubang ini, karena kita sengaja membuat lubangnya yang betul-betul pas dengan stop kran ini. Ini supaya nanti ketika stop kran ini masuk ke lubang ini betul-betul padat dan tidak banyak celah-celah air yang keluar melalui lubang ini. Maka cara yang bagus adalah dengan melembutkan atau melemaskan plastik ember ini dengan menggunakan api, yaitu lilin. Akan kita praktekkan. Setelah kita pastikan ini sudah mulai lemas, maka kita akan masukkan stop krannya, ke ini. Nah, dengan mudah dapat masuk, Kemudian kita simpan stop krannya sampai stop kran tersebut pas, Kita paskan. Ini yang menggunakan solder, Kemudian kita akan bandingkan lubang yang dibuat dengan menggunakan bor, Ini kelihatannya lebih rapi, Tapi tetap saya menggunakan metode supaya ininya stoperannya itu pas dan tidak terlalu banyak lubang yang bisa keluar air. Maka dibuat pas dengan stoperannya, sehingga perlu dilemaskan dengan menggunakan api, yaitu dengan lilin, Ini juga sama. Jadi ini dengan menggunakan bor ini bisa lebih rapi dan lebih cepat, seperti itu, Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu pengeleman stopram dengan ember ini, Sebetulnya ini sudah cukup kuat dengan menggunakan metode lilin tadi, Akan tapi nanti ada tekanan air sehingga nanti airnya akan terembes juga, Maka perlu kita lem, perlu kita kuatkan supaya air tidak mudah keluar, melalui lubang-lubang yang ada di sini. Yaitu menggunakan lem, silakan lem yang ada di toko-toko, toko besi dan lain sebagainya. Yang jelas lem untuk plastik, lem untuk plastik. Ini kebetulan lemnya ada dua jenis yang disatukan, dan ini lemnya cepat kering, jadi harus
gerak cepat ya. Kita perkirakan saja satu lem ini bisa untuk 3-4 ember ya. Ini yang putih dengan yang hitam akan kita campurkan, dan komposisinya kita buat sama ya, antara yang putih dengan yang hitam. Biasanya yang hitam ini yang akan lebih cepat kering ya, hanya diperlukan kecepatan dan ketepatan ya untuk mengaduknya. Kalau sudah dirasa cukup, maka siapkan alat berupa sendok plastik atau yang sejenisnya. Kita campur ya, kita campur sampai rata ya. Terus kita campur sampai dipastikan bahwa kedua lem tadi yang warna putih dan hitam itu betul-betul tercampur dengan rata. Kalau sudah dipastikan lem ini betul-betul tercampur, maka kita siap-siap mengelem bagian luar dan bagian dalam daripada ember yang sudah kita pasang stopran. Ya. Ini sudah kelihatannya sudah cukup bercampur ya lemnya. Jadi caranya supaya rapi ya, seperti ini ya. Terus sampai rapi. Bagaimana supaya tangan kita tidak kotor? Maka dengan menggunakan minyak goreng ya, atau bensin. Tapi minyak goreng lebih aman. Pertama, tangan kita akan tetap bersih, tidak kotor. Yang kedua, hasil daripada pengeleman kita itu lebih rapi ya, lebih rapi dan lebih bisa kita bentuk ya. Setelah dipastikan ini rapi dan betul-betul lemnya sudah rata ya, baru kita akan mengelem bagian dalam. Ya, sisa lem yang tadi masih kita bisa manfaatkan untuk mengelem bagian dalam ya. Ini supaya kita lebih memastikan bahwa betul-betul ini padat ya, betul-betul rapat dan tidak memungkinkan air untuk bisa masuk ke sela-sela lubang yang ada ini ya. Sama kita rapikan dengan menggunakan minyak goreng ya. Kita rapikan. Ya, dan ini hasilnya. Sekian dan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menonton bagaimana pemasangan stopran yang baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Ya, dan nantikan untuk
bagian keempat tutorial selanjutnya. Ya, semoga para pemirsa semua bisa terus menyaksikan dan melihat bagaimana tutorial pembuatan media break sumber.